pasti ini karena ada orang-orang yang ikhlas di Muhammadiyah, orang-orang yang rela berkorban di Muhammadiyah. Sebab tidak ada orang itu tidak mungkin Muhammadiyah bisa maju. Ya, tadi ngobrol dengan Pak Jiwawa dan sepuh-sepuh. Ya, di Muhammadiyah beda ada gitu ya. Makanya kenapa pemerintah percaya ke Muhammadiyah gitu. Nyumbang ke Muhammadiyah masa gedung jadi 2 kan gitu. Jadi Batur mah nyumbang 2 jadi hiji gitu. Di Muhammadiyah kayaknya percaya. Belum lagi tokoh-tokohnya dulu tidak pernah banyak memperhitungkan masalah apa-apa yang didapatkan dari Muhammadiyah gitu. Malah rela mengorbankan apa yang dimiliki pribadinya untuk Muhammadiyah. Besarnya ini barangkali ya tentu saja ya sepuh kita senior-senior sini yang rela berkorban. Nah inilah makanya generasi selanjutnya inilah mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan dosa gitu kan kalau kita tidak melanjutkan para apa yang sudah dirintis oleh Yesus. Ya, jadi ini sebagai rasa syukur saya ya, sebagai pengantar berada dan hadir di tempat ini. Kemudian selanjutnya karena ini diminta menyampaikan materi, tapi mohon maaf barangkali ini bukan bermaksud apa istilahnya ya mengajari atau mengkuliahi ya. Jadi saya sedang mengirim berbagi lah sebagaimana kita momentum atau kesempatan kita di bulan Ramadan, karena mungkin bulan Ramadan ini kesempatan untuk lebih banyak merenungkan ya, perjalanan hidup kita. Jadi 1 bulan ini sebenarnya momentum kita, kesempatan kita untuk lebih banyak introspeksi. Karena memang Allah menyediakan waktu secara khusus di bulan yang istimewa ini. Kadang-kadang sering biasa atau sering sama gitu. Mana kalau benar kebutuhan murah, tapi kayak yang murah gitu. Ada sempat beli gitu. Padahal sebetulnya kebutuhan antara keinginan itu beda. Nah ini kita tuh yang dibutuhkan oleh kita apa? Sebenarnya kan mungkin kita secara tanpa harus melihat teori-teori yang ada ya, itu pahamlah tentang kebutuhan kita ya. Sejak dari dulu mungkin paham bahwa kita itu misalkan kebutuhan yang pokok kita adalah sandang, pangan, papan kan gitu ya. Tapi kudu pedang aya nama hiji casan gitu. Sebab pamintaya casan sok ibu bade angkat ka mana wae pas itu dilari kita mana casan isi beak HP gitu ya. Lupa aja casan ke canak ya. Di jalan HP saya pakai itu kemana rela minjam kemana saja itu kan itu ya. Itu jadi sekarang itu sandang, pangan, papan, casan ya. Bahkan sekarang yang diorientasikan oleh kita adalah harta, tahta, dan kuota. Ayo itu wanita perlu ada kuota seperti yang nama harta, tahta, kuota. Ayo ini seperti ini. Nah inilah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Ya, tapi nanti kita bandingkan apa yang didefinisikan Allah tentang kebutuhan yang hakiki itu seperti apa. Ini definisi yang saya ambil secara umum dari kamus-kamus di Wikipedia, googling namanya, di internet. Nah kemudian ada juga kebutuhan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidup. Sedangkan keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa yang dipenuhi. Nah itu bedanya. Jadi ada kebutuhan sebenarnya yang kita butuhkan apalah seperti tadi lah yang pokok. Tapi keinginan itu tidak pernah bisa tercapai. Ada orang yang mengatakan katanya lamun kahoyong tos kacuponan maka manusia itu sudah berhenti. Kenyataannya tidak. Ya, terus kita itu akan dijajah oleh keinginan selanjutnya. Upami orang misalkan kapukun ngabayangkan tuh menggaduh motor apa gitu, ngabayangkan gaduh motor. Alhamdulillah motor kagungan bisa terusnya tuh pasti ngemutarnya coba membuka mobil. Nah jadi kita setelah terpenuhi satu kebutuhan atau keinginan terjajah sebenarnya kita pada tahap ingin ada semacam penghargaan, dihormati orang lain, kemudian status, ada tanggung jawab, ada reputasi gitu ya.
mulailah tinggi kan, mulai abstrak, ya, ingin dihormati, dihargai, kan itu lumrah ya. Kalau seorang ingin dihormati, dihargai. Nah nanti sampai ke kebutuhan yang terakhir bermasalah adalah aktualisasi diri. Sudah mulai pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan inilah mulai abstrak. Pertolongan kepada kita dalam bentuk misalkan ya, atau pertolongan memberi sesuatu yang bernilai tinggi, pada seperti itu tidak akan dibutuhkan. Menuju banjir misalnya orang kekar lempat di alungan ke batu tetah, nah diberi emas 10 gram, ibu kersan kan, dan bukan dan banjir baru diperyokin merentang atau apa gitu, bahkan tonggol jempang, alunkan gebong ngaliwan ini tewah kan gitu. Karena pada saat itu kita butuh ada sesuatu yang menyelamatkan kita. Sekalipun yang ditawarkan barang-barang berharga gak akan tertarik. Nah, yang menyelamatkan manusia yang sifatnya manusiawi seperti itu. Apalagi kalau dia tersambung dengan Allah, maka yang pertama pasti yang disebut adalah Allah. Inilah kebutuhan yang hakiki yang pertama. Kemudian juga kita harus menyadari bahwa sejak perjalanan hidup manusia itu adalah kepada Allah. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadham fa'ula. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemui. Jadi kita di dunia ini sebenarnya kadihun ila rabbika kadhan. Kita itu bersusah payah sekarang. Hidup di dunia itu kan luar biasa dengan berbagai macam tantangan. Bersusah payah perjalanan kita. Dan sesungguhnya hidup kita mau kemana gitu kan pertanyaannya. Ya kepada ilaran kita, kepada Tuhan. Agama naon oke, keyakinan apapun nanti perjalanan kita itu ke sana. Hanya nanti eranya sudah era luar biasa. Sekarang istilah ada era disrupsi, kekacauan. Kemudian orang kalau istilah Pak Haidar simulakra. Jadi banyak hal sesuatu yang sebenarnya palsu di dalam hidup ini. Banyak kepalsuan nampak dalam hidup. Kita juga terjebak ke dalam kepalsuan itu. Karena orientasinya lebih kepada dunia, orientasinya lebih duniawi. Nah, oleh karena itu tadi kembali kepada bulan Ramadan, orientasi dunianya dialihkan, difokuskan kepada akhirat. Hebatnya atau istimewanya Ramadan tidak melupakan dunianya. Itulah Ramadan saum itu. Kalau sholat ya, kalau sholat misalkan, ketika kita sholat kita kan tinggalkan urusan dunianya, tinggalkan ibadah sholat kepada Allah ya. Tapi urusan dunia itu maka sementara tidak mungkin ibu sholat dari masakan tidak mungkin. Pasti kalau sedang sholat kok sudah aja. Tapi puasa itulah hebatnya. Makanya puasa itu sudah melatih kita seluruh aspek kehidupan. Kita tidak bisa atau tidak melepaskan urusan-urusan dunia, tetapi urusan akhiratnya menempel. Bagian ruhi kata Allah, dari ruh yang ada dalam tubuh kita. Sehingga ruh inilah yang ada dalam jiwa kita, diri kita, yang nanti akan dibungkus atau terhalangi, terhijab oleh hawa nafsu. Ya, oleh hawa nafsu. Kemudian hijab itulah yang nanti semakin tebal hijabnya, semakin menutupi rohani dan bahkan memutus rohani dengan sumbernya yang mahal. Dalam Quran surat Al-Anfal disebutkan manusia itu apa itu? Dari mulai nanti dari surat ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu. Nanti disinggung di sini. Ya, bahwa manusia itu sebetulnya hidupnya itu ada secara rudiah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu. Wa'lamu annallaha ya'lam wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi raji'un. Wahai orang beriman, istajibu lillah, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah menyeru kalian kepada sesuatu lima yuhyikum, pada sesuatu yang menghidupkan. Nah, kenapa Allah menyeru kepada kita untuk memenuhi sesuatu yang menghidupkan? Kan orang tegas hidup gitu, tapi masih disuruh memenuhi kebutuhan atau yang menghidupkan kita. Kesirup tapi kita menghidupkan jiwa diri.
Nah, lima yuhikumlah kata beberapa mufassir termasuk Al-Mawardi adalah hayatul ruhiyah, menghidupkan Tuhan. Yang melihat realitas kehidupan dunia tidak melihat secara fisiknya, tapi selalu melihat luar biasa. Bapak-bapak meninggal aja, ibu-ibu aja gelis, dari gelis luar biasa. Jadi dinikmati tong icep. tapi maksudnya begitu, jadi selalu dikaitkan dengan Allah, termasuk ketika kita sakit, ketika diuji oleh Allah. Orang-orang beriman dia melihat di balik sakit itu ada apa. Kadang orang putus asa karena melihat sakitnya, sakit. Tapi kalau melihat Allah sedang memberikan teguran pada saya, inilah proses kifarat ya, terhadap dosa. Atau Allah sedang sayang menguji saya dan akan naik derajat kita. Maka pada saat itu sakit akan mendatangkan pahala yang luar biasa, dan dia tidak akan pernah kecewa dengan sakit, dinikmati sakit. Ya seperti halnya Nabi Ayub gitu, menikmati rasa sakit itu sebagai ini masanya dulu wa antara. Jadi sebenarnya aku hanya disentuh masanya. Ya Nabi Ayub padahal kurang memahami panyawannya, dugi ke CF badannya, CF kemudian bahkan menurut cerita Israiliyat Nabi Ayub mah cenah badan itu dugi ka seueur bilatung gitu, urat-urat. Tapi Israiliyat sampai kan ketika Nabi Ayub kalau sholatnya pada saat itu, maka bilang tadi cabutan juga di simpenan. Kemudian beres sholat tempelkan lagi. Masa kacilan